Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Biar nggak lupa, Mimin ingatkan, tolong dibantu tekan tombol like-nya dan berkomentar. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Lanjut. Bab 1626. Yan Xinyi berjalan ke pintu masuk Light Cloud Alliance, hanya untuk melihat seorang pemuda dengan marah mendobrak pintu, diikuti oleh dua pemuda dengan ukuran yang hampir sama. "Di mana Tang Zichen? Apakah kamu belum keluar?" Zhong Chulan mengamuk. Yan Xinyi berkata, "Tuanku pergi keluar untuk sesuatu dan tidak akan kembali untuk sementara waktu." "Tuanmu?" Zhong Chulan memandang Yan Xinyi dan menemukan bahwa itu cantik. Jamur itu tidak lebih buruk dari Xia Xiaoxin. Pada saat ini, Tang Huan juga keluar. Zhong Chulan melihat Tang Huan dan terkejut di dalam kecantikan lain dan yang sudah dewasa. Zhong Chulan melihat Tang Huan untuk pertama kalinya dan terpana oleh kecantikan Tang Huan. Flying Cloud Sect sebenarnya memiliki wanita yang sangat cantik, aku bahkan tidak tahu, kata Zhong Chulan dalam hati. Dua pemuda di belakang Zhong Chulan, Yuling dan Lan Hui, melihat Tang Huan dan juga menyukainya sejenak. Tang Huan berkata, "Saudaraku benar-benar tidak ada di sini, kalian harus kembali dulu, aku akan memberitahunya ketika dia kembali." "Saudaramu?" "Ya. Katakan, kemana bajingan itu pergi, saudaramu? Apakah kamu tahu aku akan datang dan melarikan diri?" tanya Zhong Chulan. "Tidak." Tang Huan menggelengkan kepalanya. "Masih berdebat karena Tang Zichen tidak ada di sini, kamu harus ikut denganku, dan ketika Tang Zichen kembali, biarkan dia datang ke rumahku untuk menebus dirinya sendiri," kata Zhong Chulan kepada Tang Huan. Wajah Tang Huan berubah. "Ikut aku." Zhong Chulan naik untuk meraih tangan Tang Huan, gadis yang sangat cantik. Sebagai pemuda yang kuat dari Sekte Awan Terbang, tentu saja dia tidak akan melepaskannya, dia bisa bersenang-senang malam ini. Berhenti. Pada saat ini, teriakan lembut datang dari teriakan muda. Zhong Chulan berbalik dan melihat bahwa itu adalah Xia Xiaoxin. "Xia Dao Zhong Chulan, di siang bolong, kamu berani merampok dengan paksa seorang murid perempuan dari Sekte Awan Terbang." Zhong Chulan baru saja melihat betapa cantiknya Tang Huan, jadi dia lupa bahwa Xia Xiaoxin tepat di belakangnya. Ini buruk, bahkan ada sedikit kepastian dalam mengejar Xia Xiaoxin di masa depan, meskipun penampilan Tang Huan sebaik bagi Xia Xiaoxin. Di mata Zhong Chulan, Tang Huan hanyalah mainan, tidak sebagus rambut dingin seperti Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin mendengus, "Zhong Chulan, dengan saya di sini hari ini Anda tidak ingin membawanya pergi." "Oh, Xiaoxin, aku hanya bercanda lah, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu?" Mulut Zhong Chulan tertawa, tetapi di dalam hatinya, dia tidak beruntung, jadi dia harus kembali di lain hari untuk membawa Tang Huan pergi dan memiliki waktu yang baik. Bagaimanapun, Tang Huan berada di level ini, di matanya, dia bisa bermain jika dia mau, dan jika dia tidak bahagia setelah itu, dia bisa membunuhnya, seperti serangga. Zhong Chulan memandang ke arah Tang Huan dan bertanya, "Tang Zichen benar-benar tidak ada di sini?" "Tidak di sini." "Itu bagus, aku akan kembali lagi di lain hari." Setelah mengatakan itu, Zhong Chulan buru-buru pergi. Setelah membuat citra buruk di mata Xia Xiaoxin hari ini, dia juga cukup tertekan di dalam dibandingkan dengan memberi pelajaran pada Tang Zichen, itu bukan tidak layak sama sekali. Pada saat ini, di hutan binatang sejati, Tang Zichen terbang ke hutan binatang sejati dengan kaki di atas pedang terbangnya, terbang dengan cepat. Lu Yuxi berdiri di belakang Tang Zichen, memeluk Tang Zichen dan dibawa oleh penerbangan Tang Zichen. "Menteri muda, sangat gelap, bagaimana kita bisa menemukan Little White? Bahkan jika saya tidak dapat menemukannya, saya harus menemukannya." Tang Zichen juga cukup tertekan, naga putih kecil itu masih sangat kecil, seukuran ular kecil, bagaimana bisa begitu mudah ditemukan?
Tang Zichen mencari hampir sepanjang hari di hutan binatang sejati. Sudah di paruh kedua malam, binatang buas mungkin tertidur, dan bayangan naga putih kecil masih hilang sedikit pun. Ini hanya masalah waktu, saya yakin kita tidak akan dapat menemukannya, kata Tang Zichen. Maaf, Menteri Muda, saya benar-benar tidak bermaksud kehilangannya. Apa gunanya membicarakan ini sekarang, mungkin ini bukan takdir, ayo pergi kembali. Tang Zichen tidak akan mencarinya, lagi pula itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tepat pada saat ini, Tang Zichen menemukan percikan api yang ganas di depan dan terdengar juga suara pertempuran yang bergemuruh. Ada seseorang yang bertarung di depan. Tang Zichen sedang sibuk. Kalau begitu mari kita pergi, ada begitu banyak kebisingan, pasti orang-orang kuat berkelahi, lebih baik kita menjauh. Lu Yuxi sibuk berkata. Namun, Tang Zichen bukanlah orang seperti itu. Aku akan naik dan melihat, kamu tunggu di sini, kata Tang Zichen kepada Lu Yuxi. Saya, hentikan omong kosong itu. Tang Zichen dengan cepat terbang, dan Lu Yuxi harus menunggu di tempat untuk Tang Zichen, berdoa agar tidak ada binatang ajaib yang keluar dan memakannya. Tang Zichen berangsur-angsur terbang, dan benar saja, kedua pria kuat itu bertarung dengan sengit bersama. Nine Jin, apakah kamu masih ingin lari hari ini? Tercela tak tahu malu. Hahaha. Ya, aku hina, aku tak tahu malu, jadi aku akan mengosongkan semangatmu dan melatihmu menjadi Qui-Gon. Kamu tidak akan bertahan lebih lama sekarang, kamu putus asa, hahaha. Seorang pria tertawa keras, seolah-olah dia sudah menang. Tang Zichen tidak tahu siapa kedua pria dalam pertempuran brutal itu, tetapi Tang Zichen dapat merasakan wilayah mereka, keduanya berada di tahap ketujuh harmoni spiritual. Pada saat itu, mereka terjerat bersama lagi. Mereka bertarung untuk waktu yang lama, dan sepertinya salah satu dari mereka kesulitan mengalahkan yang lain, tapi sepertinya salah satu dari mereka terjebak dalam semacam tipuan. Tiba-tiba, yang lebih lemah, senjata sihirnya menembus dada pihak lain sekaligus. Namun orang yang terjebak dalam tipu muslihat, yang secara tak terduga mengorbankan tubuhnya sendiri, kemudian menemukan kesempatan untuk menamparkan otak pihak lain. Hahaha, salah satu dari mereka jatuh. Namun, yang tidak jatuh juga sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat kesempatan ini, Tang Zichen segera terbang, dan Tang Zichen tetap waspada sambil memperhatikan orang yang hampir tidak berdiri. Kamu, siapa kamu? Tang Zichen berkata, saya adalah murid dari Sekte Awan Terbang, dan Anda. Cepat bawa aku kembali ke Flying Cloud Sect. Pria yang hampir tidak berdiri itu berkata, kenapa aku harus membawamu kembali ke Sekte Awan Terbang? Saya wakil patriark dari Sekte Awan Terbang, dan nama saya Jiu Ji. Kamu adalah wakil master sekte dari Sekte Awan Terbang. Tang Zichen terkejut, dia tidak menyangka akan keluar untuk menemukan Bai, tetapi dia bertemu dengan wakil master dari Sekte Awan Terbang, sungguh kebetulan, dan sepertinya dia akan mati jika dia tidak mengambilnya kembali. Jika kamu membawaku kembali ke Sekte Awan Terbang, aku berjanji untuk membawamu sebagai muridku, kata wakil master sekte Jiu Ji itu. Tang Zichen bertanya, siapa lagi yang ada di tanah ini? Dia adalah musuhku dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia seharusnya belum mati, jadi cepatlah dan potong kepalanya, atau itu akan berakhir ketika dia bangun, kata wakil patriark 9 Jins. Tang Zichen bertanya, bukankah kamu masih hidup sekarang juga, kenapa kamu tidak naik dan memotongnya sendiri? Mengapa begitu banyak omong kosong, aku tidak akan diplot olehnya jika aku bisa memotong, beratku 9 pound, aku wakil patriark peringkat kelima dari Sekte Awan Terbang, jika aku tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan, dia akan menjadi lawanku. Wakil patriark peringkat kelima A. Tang Zichen mengelus dagunya, tidak tahu apa yang dia rencanakan.
Tang Zichen bukanlah orang yang baik untuk membuatnya menyelamatkan seseorang kecuali jika ada keuntungan mutlak. Tang Zichen berpikir sejenak, akan lebih baik memotong pria tak sadarkan diri di tanah terlebih dahulu, jangan menunggu dia bangun dan kemudian dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Puff! Tang Zichen dengan mudah membunuh pria itu di tanah. Fiuh! Wakil patriark itu juga lega, sekarang bahkan jika dia tidak kembali ke sekte awan terbang, dia masih bisa memulihkan tubuhnya secara perlahan. Tang Zichen bertanya, Wakil Patriark, baru saja aku mendengar almarhum berkata bahwa dia ingin melatihmu menjadi sejenis mayat kui, apa artinya? Wakil Patriark itu menjadi marah ketika dia mendengar tentang mayat kui dan berkata, bajingan ini, jika aku tidak bertarung sampai seteguk terakhir darah esensiku, aku akan dilatih olehnya untuk menjadi mayat kui. Untungnya, hanya selangkah lagi membiarkan dia meresap energi mentalnya ke dalam otakku, jika tidak. Keringat dingin muncul di dahi Wakil Patriark itu, panggilan yang sangat dekat perasaan bertahan hidup dari kematian. Pada saat itu, tangan Tang Zichen mencoba menekan kepala Wakil Patriark, dan kemudian bertanya, Wakil Patriark, apakah maksud Anda pria itu melewatkan energi mentalnya ke dalam otak Anda hanya dengan satu langkah, dan kemudian dia bisa telah melatih Anda untuk menjadi kui kors? Jadi jika saya menyelesaikan langkah terakhir untuk pria yang baru saja saya temui sekarang dan menyusup ke dalam roh saya ke dalam otak Anda, apakah Anda menjadi kui kors saya? Wakil Patriark itu hanya bereaksi ketika dia mendengar suara Tang Zichen. Anda, Wakil Patriark, kamu belum menjawab kata-kataku, kata Tang Zichen. Pada saat ini, wajah Wakil Patriark Jiu Jin berwarna hijau. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang murid tahap pencerahan akan memiliki hati yang begitu jahat, apalagi memikirkan pemikiran seperti itu. Wakil Patriark berkata dengan marah, anak kecil, jangan mencari kematian. Jika kamu cukup baik untuk membawaku kembali ke sekte awan terbang, aku pasti akan membayarmu. Jika kamu memiliki pikiran yang berantakan, kamu akan mati sengsara kematian. Tang Zichen tersenyum, jangan mengancamku, dunia ini sangat kejam, karena aku hanya selangkah lagi dari melatihmu menjadi mayat kui. Kenapa aku tidak mencoba? Jika kamu menjadi mayat kuiku, tidak akan saya menjadi lebih kuat di sekte awan terbang. Mengenai hadiah Anda, saya tidak peduli. Nak, jangan tantang kesabaranku. Jika kamu masih memiliki kesabaran, kamu pasti sudah mencincangku sampai mati. Kenapa kamu banyak bicara denganku? Kemarahan Wakil Patriark Jiu Yin tak tertahankan, bahkan seorang kultivator anak pun begitu kejam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup, kamu adalah gripon pencerahan, apakah kamu tahu apa itu infiltrasi roh? Wakil Patriark mencibir, tampak sedikit santai. Tang Zichen hanya pada tahap pencerahan, pasti tidak. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, ayolah, jadilah mayat kuiku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen tiba-tiba menuangkan energi mentalnya ke otak Wakil Patriark 9 kucing. Seperti yang diharapkan, otak Wakil Patriark 9 Jat, seolah-olah lem telah disiapkan, segera melilit 9 Jat segera setelah energi spiritual Tang Zichen mengalir masuk membungkus energi spiritual Tang Zichen. Tang Zichen langsung mengerti apa itu mayat kui, itu hanya boneka. Roh Tang Zichen melilit roh pihak lain, dan pihak lain sepenuhnya tunduk pada Tang Zichen, yang dapat memerintahkannya untuk melakukan apa saja, termasuk bunuh diri. Tentu saja, semangat pihak lain masih ada, hampir sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pihak lain berada di bawah kendali Tang Zichen. Tang Zichen melepaskan Wakil Patriark, kemudian, seluruh tubuh Wakil Patriark jatuh ke tanah dan pingsan. Karena otaknya baru saja dibungkus dengan energi mental Tang Zichen, dia tidak dapat beradaptasi, seperti komputer yang mogok dan perlu dihidupkan dan dihidupkan ulang. Ketika Wakil Patriark bangun, dia benar-benar berubah menjadi mayat kui Tang Zichen. Hahaha. Tang Zichen tertawa, tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar.
Metode pemurnian mayat Kui ini juga tidak diketahui, tapi sayangnya, baru saja berubah. Orang terbunuh, jika tidak Tang Zichen masih bisa memurnikan orang lain menjadi mayat Kui nanti. Tentu saja, itu juga sedikit tulang rusuk, tidak ada gunanya mengubah seseorang yang lebih lemah dari dirinya menjadi mayat Kui, seseorang yang lebih kuat dan tidak mampu bertarung dan tidak dapat dilatih. Tang Zichen tidak lagi terlalu peduli, membawa wakil patriark itu di punggungnya dan kembali ke tempat di mana Yuxi baru saja bersembunyi. Yuxi, Menteri Muda, kamu kembali. Hei, siapa yang kau bawa? Tang Zichen juga tidak mengatakan yang sebenarnya, bagaimanapun, Lu Yuxi masih muda, jadi jangan membuatnya merasa terlalu kejam untuk merasa sadar diri. Tang Zichen berkata, dia adalah bawahanku. Apa maksudmu? Salah satu orang yang baru saja bertarung di depanku, salah satunya adalah wakil patriark Jiu Ji dari Flying Cloud Sect, dia kebetulan berada di bawah komandoku, aku tidak berharap itu menjadi kebetulan seperti itu, jadi aku menyelamatkannya. Apa yang kamu katakan? Wakil patriark Sekte Feiyun, Jiu Jiu adalah bawahanmu. Benar. Apa yang aneh tentang itu? Tidak mungkin, wakil patriark, dan selain itu, kenapa aku tidak tahu? Tang Zichen mendengus, aku punya begitu banyak pria, apakah kamu harus tahu tentang mereka masing-masing? Seorang antek tersembunyi seperti 9 kucing, di seluruh dunia, tidak ada 100 atau 90, apakah kamu mengenalnya? Lu Yuxi terkejut dalam hati, Menteri Muda layak menjadi Menteri Muda, dia berpikir bahwa bawahan Menteri Muda hanya beberapa penatua seperti Ping Qiu Yue, tetapi dia tidak menyangka wakil sekte awan terbang itu Patriark Jiu Jiu juga bawahan rahasianya. Lu Yuxi bahkan lebih yakin bahwa latar belakang Tang Zichen sangat dalam. Tang Zichen membawa wakil Patriark bersamanya kembali ke sekte awan terbang. Pada saat dia kembali ke sekte awan terbang, hari sudah hampir subuh. Tang Zichen dengan santai meninggalkan wakil patriark di kamar kosong, lalu kembali tidur sendiri. Tang Huan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Tang Zichen sudah kembali, karena Tang Zichen tidak ingin mengganggu mereka, jadi dia tidak bersuara. Baru pada hari berikutnya, ketika Tang Huan dan Yan Xinyi melihat Lu Yuxi kembali, mereka tahu bahwa Tang Zichen telah kembali. Saudaraku, buka pintunya dengan cepat. Tuan. Yan Xinyi juga menepuk pintu kamar Tang Zichen. Tang Zichen membuka pintu. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih membiarkan orang tidur? Tang Zichen bahkan belum tidur selama 2 jam sebelum dia bangun. Saudaraku, Lu Yuxi berkata kamu kembali. Omong kosong, aku berdiri di sini, dan aku bertanya dengan sadar. Saudaraku, bagaimana kamu bisa kembali? Tahukah kamu, bahwa Zong Chulan datang kemarin? Datang saja, apa masalahnya? Kakak apakah kamu sama sekali tidak merasakan krisis? Sungguh krisis, jika dia datang lagi, aku akan memotongnya sampai mati, baiklah, aku akan kembali tidur. Yan Xinyi sibuk berkata, Tuan, sebaiknya Anda pergi dan berlindung dulu, jika seorang gadis kecil tidak menghentikannya kemarin, Tang Huan akan ditangkap oleh Zong Chulan, saya yakin tidak baik melihat itu tatapannya. Apa? Dia berani memukul Tang Huan. Don sangat marah sehingga dia tidak bisa tidur sejenak. Yah, untungnya ada seorang gadis kecil yang menghentikannya, gadis kecil itu terlihat cukup kuat. Tang Zichen tidak peduli dengan gadis kecil itu, jika Tang Zichen tidak membunuh Zong Chulan itu, Tang Zichen tidak akan berani. Tang Zichen berkata dengan marah, dia mencari kematian. Yan Xinyi berkata, Tuan, pikirkan 2 kali sebelum Anda melakukan apapun, tetapi Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Tuan, jangan khawatir, apapun yang saya lakukan selesai setelah berpikir berulang kali, misalnya, saya akan membunuh Zong Chulan. Yan Xinyi terdiam, begitu pula Tang Huan. Tang Zichen datang ke sebuah ruangan. Wakil patriark itu, 9 jin, masih tertidur. Tang Zichen segera mengirimkan gelombang mental.
Rasanya seolah-olah wakil penguasa yang tertidur telah ditusuk dengan jarum di kepalanya, dan segera dibangunkan, berbalik dan memanjat untuk menemukan bahwa dia tidak lagi berada di hutan binatang sejati. Di mana ini? Pada saat itu, suara Tang Zichen terdengar dari belakang, "Kamu berada di Light Cloud Alliance-ku. Apa? Apakah kamu membawaku kembali ke Sekte Awan Terbang?" "Ya, nak, kamu tadi malam. Itu benar, aku telah mengubahmu menjadi tubuh kuifku. Kamu." Wakil Patriark 9 Jin sangat marah dan menyerang Tang Zichen. Pada saat itu, Tang Zichen mengirimkan gelombang roh lainnya. Wakil Patriark 9 Jats jatuh ke tanah, sensasi tusukan jarum di kepalanya, sensasi tusukan jarum yang langsung membuatnya kehilangan kesadaran dan kekuatan tempur. Tang Zichen berkata, "Wakil penguasa, apakah kamu masih ingin berhubungan fisik denganku?" Kamu. Murid tahap pencerahan, ya Tuhan, bagaimana dia bisa menanggung ini?" Tang Zichen segera memerintahkan, "Tampar dirimu 2 kali." Tangan wakil patriark, yang tampaknya tak terkendali, terangkat dan kemudian menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Aku, kenapa aku seperti ini?" Wakil Patriark tidak dapat menerimanya. Tang Zichen mendengus, "Wakil Patriark, terima kenyataan, kamu sudah menjadi kui korsku." Tidak, aku wakil yang berdaulat, bukan." Wakil Patriark 9 Jin merasa ingin menangis tanpa air mata. Tadi malam dia tidak berubah menjadi mayat kui musuh, tetapi mayat kui dari murid yang tercerahkan. Wakil Patriark, Anda harus menerimanya. Jika Anda menerimanya dengan benar, mungkin, saya dapat membiarkan Anda mempertahankan lebih banyak muka, saya dapat mengiklankan kepada publik bahwa Anda hanyalah bawahan saya, jika tidak, saya akan memberitahu orang lain bahwa Anda adalah mayat kui saya. Kamu beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Baiklah, tampar aku lagi sampai aku berteriak berhenti. Tamparan. Wakil Patriark menamparkan dirinya sendiri sekeras yang dia bisa, hatinya jelas tidak mau, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, seolah-olah tangan dan kakinya telah dikendalikan oleh Tang Zichen. "Oh, berhenti berkelahi, aku pasrah pada takdirku, bukan?" kata wakil patriark tak berdaya, wajahnya bengkak karena pemukulannya sendiri. "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu wajah dan mengiklankan ke dunia luar bahwa kamu adalah bawahanku." Wakil patriark tidak mengatakan apa-apa, menyetujui, wajahnya pucat pasi. Tang Zichen berkata, "Wakil patriark, jangan terlihat begitu tertekan, tidak ada salahnya kamu menjadi bawahanku. Baiklah, aku akan menjaga seseorang, namanya Zong Chulan. Apa yang kamu ketahui tentang dia?" "Zong Chulan, bagaimana kamu mendapatkan sisi buruknya?" Jawab saya secara langsung, "Apa yang Anda ketahui tentang dia?" Dikatakan bahwa dia memiliki 2 paman di Sekte Awan Terbang, satu adalah sesepuh teratas dari Sekte Awan Terbang dan yang lainnya adalah wakil ketua sekte dari Sekte Awan Terbang. Itu benar, paman keduanya adalah wakil master sekte dari Sekte Awan Terbang, peringkat ke-8 di Sekte Awan Terbang. Artinya, paman keduanya itu tidak sebaik kamu di Sekte Awan Terbang. Yah, bagus, aku bisa membersihkan pamannya di sepanjang jalan," kata Tang Zichen. Wakil Patriark 9 Jiu gemetar di dalam. Tang Zichen adalah orang yang bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Nine Jiu berkata, "Meskipun posisiku di Sekte Awan Terbang sedikit lebih tinggi dari Zong Jiu, aku tidak bisa melakukan apapun yang aku inginkan padanya. Lagi pula, dia masih memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari keluargaku." "Kekuatan yang tidak lebih lemah dari keluargamu?" Keluarga Zong Chulan adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Zubai. Mungkinkah kamu juga punya keluarga? Omong kosong, keluargaku juga salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Zubai, dan keluarga Zong tidak lebih lemah dari 9 keluarga kita. Jadi jika kamu ingin aku membunuh Zong Jiu, jangan pikirkan itu.
Tang Zichen berkata, apakah menurutmu kamulah yang bertanggung jawab atas tindakanmu? Jika kamu menyuruhku untuk membunuhnya, aku mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi setidaknya dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depanku. Bahkan jika aku membunuhnya, keluarganya tidak akan bisa melakukannya. Berhenti, dan kemudian kamu masih akan selesai seperti biasa. Jadi jika kamu mendengarkanku, sebaiknya jangan bertindak gegabah. Jangan bertindak sembarangan. Zong Chulan itu begitu sombong di depanku, mencoba menginjakku tanpa alasan. Apakah menurutmu aku harus bertindak gegabah? Karena dia menginjakmu, maka kamu juga bisa menginjaknya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kamu bisa melangkah lebih keras darinya. Pihak Paman Zong Chulan, aku hanya akan membantumu menghadapinya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri, dan untuk kebaikanku sendiri. Tang Zichen memikirkannya, baiklah, tidak ada artinya membunuh Zong Chulan dengan begitu murah. Selain itu, tidak mudah berurusan dengan pihak keluarga Zong di kota Zubai, jadi mengapa tidak menunda sebentar, dan kemudian ketika Anda tidak melakukannya harus khawatir tentang kekuatan keluarga Zong di masa depan. Tang Zichen akan menginjaknya sampai mati. Baik, kalau begitu aku akan memberimu wajah dan menunda untuk saat ini. Kalau begitu kamu bersihkan Zong Chulan, serahkan sisanya padaku, dan jangan mengiklankan kepada publik bahwa aku adalah bawahanmu. Pinta Jiu Jin. Kamu adalah mayat kui saya sudah menunjukkan kasih karunia dengan mengaku sebagai bawahan saya, jangan menyerah sedikit pun. Jika Anda mengklaim bahwa saya adalah bawahan Anda, saya khawatir itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Keluarga saya setidaknya adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Zubai. Saya bukannya tanpa status di keluarga saya. Jika itu benar-benar diketahui keluarga saya, itu pasti akan datang kepada Anda untuk memahami situasinya. Pada saat itu, apakah Anda yakin dapat mengendalikan situasi? Tang Zichen berkata, apakah kamu tahu mengapa Kui Kors disebut Kui Kors dan bukan Kui Men? Karena, jika aku mati, kamu juga mati, maka nama Kui Kors. Anggap aku memohon padamu, oke? Jika kamu masih ingin bekerja sama dengan baik, beri aku sedikit wajah. Hahaha, karena kamu memiliki sikap yang baik, aku akan memberimu wajah ini. Aku tidak dapat mengiklankan bahwa kamu adalah bawahanku, tetapi mulai sekarang, kamu harus dengan hormat memanggilku sebagai Yang Men atau Yang Tang. Baik, Wakil Patriark 9 Jin harus berkompromi, menyapa Tang Zichen saat Tang Sao selalu menurunkan statusnya sedikit, tapi itu lebih baik daripada anak buahnya. Tang Zichen berjalan keluar ruangan dan datang ke lobi Light Cloud Alliance, berteriak, ayo. Bos, ini apa pesananmu? Pergi, beritahu Zong Chulan bahwa aku telah kembali dan katakan padanya untuk datang untuk dibunuh. Perintah Tang Zichen. Tang Zichen ingin langsung ke Zong Chulan, tetapi Tang Zichen tidak ingin menurunkan statusnya, jadi biarkan dia datang sendiri. Ya bos. Bawahan itu segera pergi, bos akhirnya akan menjadi kuat, hehe. Pada saat ini, di Sekte Awan Terbang, di rumah Penatua Ping Qiu Yue, pagi-pagi sekali, Nong Xiaotian dan Liang Jinhua datang. Untuk apa kau mencariku? Penatua Ping, apakah Anda tahu sesuatu tentang Tang Zichen? Nong bertanya. Omong kosong, tentu saja aku tahu. Ping Qiu Yue berkata dalam suasana hati yang buruk, karena Ping Qiu Yue mendengar bahwa Tang Zichen melarikan diri tadi malam, dan berpikir bahwa Tang Zichen akan mengalahkan Zong Chulan, tetapi sebagai hasilnya, Tang Zichen melarikan diri, jadi Ping Qiu Yue curiga dalam dirinya bahwa Tang Zichen mungkin benar-benar rubah dan penipu Qiang Sao. Jika dia benar-benar penipu, maka apa yang dia lakukan pada Tang Zichen sebelumnya terlalu memalukan. Jadi Ping Qiu Yue sedang dalam suasana hati yang buruk di pagi hari. Tanpa diduga, Nong Xiaotian dan Liang Jinhua juga mendengar tentang ini dan datang untuk menemukannya di pagi hari. Penatua Ping, menurutmu apakah Tang Zichen itu palsu? Liang Jinhua bertanya dalam hati tertekan.
Nong Xiaoxian berkata, saya pikir itu palsu 9 dari 10 kali, Tetua Ping, jika itu benar-benar palsu, maka kami juga terlalu bodoh. Jangan katakan itu. Ping Qiu Yue meraung, memikirkan dia digertak seperti orang bodoh oleh Qiang Sao yang menyamar, seorang penatua tingkat menengah akan terlalu berat baginya untuk ditanggung di dalam. Terutama beberapa hari yang lalu, dia bahkan pergi ke kota Tianbao dan mengangkat Tang Zichen seperti ayahnya di depan begitu banyak orang. Tuhan, Ping Qiu Yue tidak berani memikirkannya lebih jauh karena takut hati daunnya akan terpengaruh. Liang Jinhua berkata dengan marah, Penatua Ping, kami dipermainkan seperti orang bodoh, kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja, putraku masih belum pulih dari luka-lukanya, jika Tang Zichen palsu, maka aku tidak akan pernah rela. Awalnya kupikir aku bisa memanjat tangga, itulah mengapa saya memperparah diri saya sendiri, tetapi ternyata itu palsu. Liang Jinhua sangat marah sehingga dia ingin melompati tembok. Nong Xiaotian berkata, lalu mengapa kita tidak pergi mencari Tang Zichen dan menghadapinya secara langsung? Benar, hadapi dia secara langsung, kata Liang Jinhua, lalu menatap Ping Qiu Yue. Ping Qiu Yue berpikir sejenak dan menggigit lidahnya, yah, harus ada penjelasan untuk ini, kemarin aku agak curiga dan masih waspada tapi tadi malam Tang Zichen kabur, jadi aku harus curiga. Kalau begitu bukankah Tang Zichen tidak berada di Light Cloud Alliance sekarang? Pergi ke Light Cloud Alliance dan lihatlah, mungkin dia melihat Zhong Chulan pergi dan menyelinap kembali. Jadi Ping Qiu Yue, Nong Xiaotian, dan Liang Jinhua membunuh Light Cloud Alliance dengan amarah yang membara. Saat ini, Tang Zichen baru saja menginstruksikan anak buahnya untuk memanggil Zhong Chulan untuk dibunuh. Tang Zichen bahkan belum menghabiskan secangkir teh sebelum mereka bertiga, Ping Qiu Yue, masuk. Tang Zichen mengira mereka ada di sini untuk memberikan penghormatan dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, tidak perlu sopan. Mereka bertiga, Ping Qiu Yue, melihat bahwa Tang Zichen masih memiliki nada seperti itu dan menjadi semakin marah. Tang Zichen, kamu benar-benar menyelinap kembali, kata Liang Jinhua dengan keras. Alis Tang Zichen berkerut seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dan dia menatap mereka bertiga, dan tentu saja, mereka bertiga tidak terlihat baik. Tang Zichen tahu apa itu karena sedikit berpikir, pasti Zhong Chulan yang memberitahu mereka bahwa Tang Zichen menyamar sebagai Qiang Sao, jadi mereka datang untuk menyelesaikan masalah. Tang Zichen tersenyum, melihat cara kalian bertiga mengamuk, kalian pasti datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Ping Qiu Yue tidak begitu yakin, tetapi ketika dia melihat Tang Zichen mengambil inisiatif untuk mengatakan selesaikan skor, Ping Qiu Yue tahu bahwa Tang Zichen benar-benar palsu, atau dia tidak akan mengatakan kata-kata untuk menyelesaikan skor. Ping Qiu Yue langsung berteriak, Tang Zichen. Tang Zichen memandang Ping Qiu Yue dan mencibir, aku di sini, apa yang kamu inginkan? Bunuh aku, atau hina aku? Kamu. Bayangan tentang bagaimana dia mencoba untuk menyenangkan Tang Zichen seperti orang idiot akhir-akhir ini berulang kali muncul di benak Ping Qiu Yue. Tang Zichen masih minum teh paginya dengan sedikit mencibir. Tang Zichen tidak mengkhawatirkan mereka bertiga sedikit pun. Lagi pula, mayat kui Tang Zichen masih ada di aula belakang, mayat kuinya, tapi dia adalah wakilnya. Patriark Sekte Awan Terbang. Ketiga orang di depan mereka ini hanyalah sesepuh junior dan menengah, mereka terlalu rendah. Liang Jinhua berkata dengan marah, Tang Zichen, kamu menipu kami dengan sangat kejam, tidak apa-apa, kamu berani memukul anakku dengan sangat sombong sebelumnya, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Nong Xiaotian juga marah, Tang Zichen, anakku berada di pinggiran Sekte Awan Terbang, menjual jimat dengan baik, kau bajingan, menipuku bahwa kau adalah tuan muda dari beberapa keluarga super, membuatku berpikir itu benar, membuatku memelukmu sebagai tamu kehormatan, kau telur bajingan kura-kura, aku tidak akan pernah memaafkanmu.
belum lagi Ping Qiyue, kemarahannya pasti tidak kalah dengan Liang Jinhua dan Nong Xiaotian. Tang Zichen memandang ketiganya yang mati-matian mencoba mencabik-cabiknya dan berkata dengan dingin, "Aku baru saja berbohong kepada kalian, bagaimana jatuhkan ayolah, ayo dan gigit aku." Tang Zichen, kamu tidak bisa hidup dengan dosamu sendiri. Ping Qiyue melihat bahwa Tang Zichen masih berani menjadi begitu sombong. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, aku tidak pernah menyangka mereka bertiga akan datang bersama untuk membuat masalah hari ini. Liang Jinhua berkata, "Penatua Ping, selesaikan dia, jika tidak, hati Dao kita akan terpengaruh." Nong Xiaotian dengan sibuk mengangguk, "Ya, kita bertiga tidak akan bisa mengejar sekte awan terbang jika kita menghancurkannya." Penatua Ping mendengus, "Apakah Anda perlu mengatakan itu?" Penatua Ping mengangkat telapak tangannya dan menggertakkan giginya, "Tang Zichen, pergilah ke neraka." Saat ini, sebuah suara datang dari aula belakang Chen Sao. Detik berikutnya, seorang pria berjalan keluar. Orang yang keluar, melihat Ping Qiyue, Liang Jinhua dan Nong Xiaotian, tercengang, sepertinya tidak menyangka ada orang lain di aula, dan mengira Tang Zichen sedang minum teh sendirian di aula. Namun, yang lebih terkejut adalah Ping Qiyue, Liang Jinhua, dan Nong Xiaotian. Pada saat ini, mereka bertiga benar-benar bodoh. Bukankah ini sekte awan terbang yang terkenal? Mereka bahkan tidak bisa sebutkan sepatu yang layak untuk wakil patriark 9 jin. Astaga, mengapa wakil patriark 9 kucing ada di sini, dan dia baru saja memanggil Tang Zichen apa? Menteri Sao, kepada Menteri Sao. Wakil Patriark 9 Kucing, mengapa Anda memanggil Tang Zichen, Menteri kurang? Juga, Wakil Patriark 9 Kucing wajahnya seperti ada sidik jari, seolah ditampar, siapa yang berani memukul Wakil Patriark? Dewa. Bingung dan bodoh, tangan Ping Qiyue masih terangkat tapi tidak bisa lagi menebas Tang Zichen. 3 orang, hanya berdiri di sana dengan bodoh, masih kedinginan. Tang Zichen memandang 9 jin sambil menyeruput tehnya dan bertanya, "Ada apa?" Min San, bisakah aku kembali dulu?" Penatua 9 jin bertanya. Tang Zichen berkata, "Kenapa kamu pulang sepagi ini, ada susu di rumah?" "Tentu saja tidak, ya, kalau begitu tidak apa-apa bagiku untuk kembali lagi nanti." Baru kemudian Jiu melihat Ping Qiyue, Liang Jinhua, dan Nong Xiaotian, lalu bertanya, "Menteri muda, mereka?" Tang Zichen mendengus, "Mereka yang datang untuk menyelesaikan masalah denganku." Jiu tertawa memalukan dan berkata dalam hatinya, ketiga orang ini, mereka bahkan tidak melihat pada level apa mereka, bahkan dia, wakil patriark, telah dicubit oleh Tang Zichen, dan mereka masih datang untuk menyelesaikan masalah dengan Tang Zichen. Tubuh Ping Qiyue bergetar saat dia melihat ke arah 9 Jiu dan terbata-bata, 9 patriark. Wakil Patriark Jiu tidak ingin berbicara omong kosong dengan sesepuh rendahan dan kehilangan citranya, dia mendengus dan berbalik untuk kembali ke aula belakang. Ping Qiyue 3 orang, melihat bahwa Wakil Patriark bahkan tidak repot-repot merawat mereka, perasaan di hati mereka dapat dibayangkan, mereka tidak menyalahkan Wakil Patriark 9 Jiu karena sombong, tetapi mereka memang terlalu rendah. Di sekte awan terbang ada tetua senior di atas mereka, tetua atas, dan kemudian Wakil Patriark. Tang Zichen menyesap tehnya dan berkata, "Siapa yang baru saja mengatakan ingin memusnahkanku? Mengapa kamu belum melakukannya?" "Menteri muda, aku." "Pah." Tang Zichen membanting cangkir tehnya ke lantai. "Aku akan menyelamatkan hidupmu, Menteri muda." Ping Qiyue berlutut, dahinya gemetar karena keringat dingin. "Aku akan menyelamatkan hidupmu, Menteri muda. Aku akan menyelamatkan hidupmu." Nong Xiaotian dan Liang Jinhua juga sibuk mengikuti dan berlutut.
Pinky Yue, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk membunuhku. Aku sudah memberimu kesempatan untuk membunuhku. Kaulah yang tidak menghargainya. Saya salah, Menteri Muda. Tidak, kamu benar, aku salah membawamu di bawah sayapku. Tidak, akulah yang salah. Baiklah, menyebalkan. Tang Zichen mendengus marah dan berbalik untuk berjalan ke aula belakang. Pinky Yue dan mereka bertiga berlutut di aula, tidak berani bangun atau mengejar mereka. Ini semua salahmu. Nong Xiaotian, yang dipenuhi amarah, berkata kepada Liang Jinhua. Jelas itu kamu. Berhentilah berdebat, teriak Pinky Yue. Mereka bertiga langsung berbalik melawan satu sama lain. Bagaimana sekarang? Menteri tidak menyuruh kita bangun, apakah kita akan berlutut? Apakah kamu punya nyali untuk bangun? Jika tidak, berlututlah. Apakah menteri akan meninggalkan kita sendiri kali ini? Siapa tahu, rumput. Beraninya kau rumput bungsu saya. Aku rumput kalian. Mereka bertiga hampir tidak bertengkar di aula. Kamu salahkan dia salahkan kamu. Persahabatan jungkir balik. Saat ini, Tang Zichen mengirim untuk memberitahu anak buah Zong Chulan telah tiba di pintu masuk kediaman Zong Chulan. Zong Chulan, keluar, Zong Chulan, keluar. Orang-orang yang dikirim Tang Zichen untuk memberitahu Zong Chulan tampak sombong, karena dia merasa bahwa Menteri Muda akan mengumumkan kehadirannya. Jadi bahkan salah satu anak buahnya tidak takut Zong Chulan lagi. Apa yang kamu lakukan, mencari kematian? Zong Chulan berjalan keluar. Salah satu anak buah Tang Zichen berkata, Zong Chulan, ada sesuatu yang perlu diberitahukan kepadamu. Apakah tiga kata Zong Chulan juga sesuatu yang bisa kamu panggil? Salah satu pengikut Zong Chulan berteriak. Antek Tang Zichen mendengus, bos kita akan menjadi kuat, dan kalian tidak akan menyenangkan saya dengan baik sehingga saya bisa kembali dan memohon kepada bos, tetapi Anda masih meneriaki saya. Brengsek, yang mana bosmu? Siapa di klan Fei Yun yang berani menyebut dirinya bos di depan tuan muda kita Zong? Aku ingin melihatnya, kata pengikut Zong Chulan. Anak buah Tang Zichen mendengus, dengar, nama da tertua kita adalah Tang Zichen. Apa Tang Zichen? Wajah Zong Chulan juga kacau, dia akan mengirim anak buahnya untuk menemukan Tang Zichen, tetapi dia tidak menyangka anak buah Tang Zichen akan berlari ke pintu dan berteriak. Ya, bos kami mengirim saya untuk memberitahu Zong Chulan bahwa dia telah kembali dan ingin Anda pergi ke Light Cloud Alliance untuk menderita kematian sekarang. Kata anak buah Tang Zichen dengan arogan. Wajah Zong Chulan sangat jelek, Tang Zichen sendiri dalam kesulitan, dan anak buahnya berani bersikap tidak hormat kepada mereka. Tang Zichen, dia kembali. Wajah Zong Chulan dingin. Benar, bos kami sudah lama menunggumu, jadi ayo cepat bawa kamu ke sana. Setelah mengatakan itu, anak buah Tang Zichen pergi. Sahabat Zong Chulan sibuk berkata, Zong Sao, izinkan saya memukul orang Tang Zichen ini dengan baik. Tidak perlu ikut aku ke Light Cloud Alliance sekarang, ketika saatnya tiba, kalahkan Tang Zichen, aku akan memberitahu mereka mengapa bunganya begitu merah. Zong Chulan segera menuju ke Light Cloud Alliance. Ketika Zong Chulan mencapai titik tengah, dia bertemu dengan seorang kenalan, itu adalah Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin melihat wajah marah Zong Chulan dan bertanya dengan bingung, mau kemana? Tidak ada yang menghentikanku, aku akan mencabik-cabik Don Zichen. Don Zichen. Xia Xiaoxin kaget, Xia Xiaoxin juga akan mencari Tang Zichen. Karena Zong Chulan mengatakan naganya ada di tempat Tang Zichen, jadi dia pergi untuk melihat apakah Tang Zichen telah kembali hari ini, tetapi dia tidak melakukannya. Jangan berharap bertemu dengan Zong Chulan yang marah di tengah jalan. Mengapa kamu pergi dan merobek Tang Zichen? Bajingan ini, dia bahkan berani mengirim tangan ke bawah untuk memberitahuku untuk menderita kematian. Menurutmu apakah aku harus mencabik-cabiknya? Tidak ada yang akan menghentikanku kali ini. Jadi, Tang Zichen ada di Sekte Awan Terbang. Hebat, aku juga punya sesuatu untuknya.
Xia. Xin, untuk apa kamu mencarinya? Tanyakan padanya di mana nagaku berada. Kalau begitu ayo pergi bersama. Saat ini, Tang Zichen berada di aula belakang, di mana Pin Qiu Yue dan Liang Jinhua, Nong Xiaotian, sedang berlutut di aula tidak berani bangun. Tang Zichen. Suara marah Zong Chulan terdengar dari luar. Mendengar suara Zong Chulan, ketiga Pin Qiu Yue sangat senang. Zong Shao ada di sini. Zong Shao pasti mengetahui bahwa Tang Zichen telah kembali dan segera datang untuk menjaga Tang Zichen. Haha, kuharap Zong Shao bisa membersihkan Tang Zichen agar kita bisa diselamatkan. Tang Zichen pasti tidak akan membiarkan kita pergi kali ini. Alih-alih itu, biarkan Zong Shao menamparnya sampai mati. Yah, kuharap Zong Shao mengipasi dia sampai mati. Pin Qiu Yue dan mereka bertiga berbisik, mereka semua berharap Zong Shao akan menjatuhkan Tang Zichen. Beberapa detik kemudian, Zong Chulan masuk ke aula, bersama dengan Xia Xiaoxin. Zong Chulan melihat ketiga Pin Qiu Yue berlutut di aula dan mengerutkan kening. Dan Xia Xiaoxin terkejut melihat ketiga tetua berlutut di sini, dan sibuk berkata, kenapa kalian berlutut di sini? Temui Nona Xia, temui Zong Shao, kami dihukum oleh Tang Zichen karena berlutut di sini. Apa? Tang Zichen menghukummu? Xia Xiaoxin sangat marah, dia paling tidak terbiasa dengan hal semacam ini, seolah-olah Zong Chulan mencoba menggertak Tang Huan tadi malam dan dia menghentikannya. Kalian tetua dari Sekte Awan Terbang, mengapa kalian harus mendengarkan Tang Zichen? Xia Xiaoxin bertanya dengan marah. Dulu dia berasal dari keluarga super besar, kami tidak berani menyinggung. Bukankah cerita ini telah dibuktikan salah oleh Zong Chulan? Baiklah, kalian cepat bangun, jangan mempengaruhi reputasi Sekte Awan Terbang. Pin Qiu Yue berkata, kami tidak berani, jika kami bangun, kami akan dipukuli oleh Tang Zichen. Tang Zichen sedang berdiri di pintu belakang aula. Tang Zichen mendengar apa yang dikatakan Pin Qiu Yue kata demi kata. Tang Zichen sangat marah, dia bahkan tidak membiarkan Pin Qiu Yue berlutut, merekalah yang berlutut, sekarang ada baiknya mereka menjebak Tang Zichen untuk mendapatkan simpati. Tang Zichen berjalan ke aula. Zong Chulan melihat Tang Zichen dan mencibir, Tang Zichen, kamu akhirnya muncul, kali ini aku akan melihat kemana kamu akan lari. Tang Zichen mendengus, kamu si sampah Zong Chulan itu. Kamu. Zong Chulan sangat marah, tidak berharap dia berani berbicara dengan nada superior, seolah-olah dia tidak takut padanya sedikit pun, sama sekali berbeda dari bagaimana dia membayangkan Tang Zichen gemetar ketakutan. Tang Zichen, kamu berani mati di depanku. Zong Chulan menggertakkan giginya karena marah. Bersambung.